Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Teman Math. Kali ini kita akan membahas latihan soal segitiga. Perlu teman-teman ketahui bahwa materi segitiga ini adalah materi matematika untuk kelas 7. Mari kita ikuti sama-sama, semoga dengan latihan ini kalian bisa semakin paham tentang segitiga. Soal nomor 1, tentukan nilai X dari gambar di bawah ini. Oke, berarti ini bicara tentang sudut dalam pada segitiga ya teman-teman. Sudut dalam segitiga itu totalnya adalah 180, berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sehingga kita tinggal masukkan nilai masing-masing sudut. 3X dikurang 5 ditambah sudut B X tambah 10 dan sudut C adalah 95 sama dengan 180 derajat. Kemudian kita hitung X-nya ya teman-teman, 3X ditambah X berarti 4X. Kemudian negatif 5 ditambah 10 adalah positif 5 tambah 95 sama dengan, ini berarti 100 ya, sama dengan 180. Sehingga 4X sama dengan 180, 100-nya kita kurangkan. Oke. Sehingga kita peroleh 4X sama dengan 80 derajat dan X adalah 80 derajat per 4, berarti X sama dengan 20 derajat. Lanjutnya soal nomor 2. Tentukan nilai X dan jenis segitiga ABC. Oke, teman-teman, berarti kita harus menghitung besar sudut masing-masing terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan jenis segitiganya. Nah, untuk menentukan besar sudut segitiga ini kita harus tentukan nilai X terlebih dahulu dengan teknik yang sama seperti soal nomor 1, berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kemudian kita masukkan nilai masing-masing, berarti ini 2X ditambah 4 ditambah sudut B di sini 8X tambah 1 ya, ditambah sudut C adalah 4X tambah 7 sama dengan 180 derajat. Kemudian yang sejenis kita jumlahkan 2X ditambah 8X berarti 10X. 10X ditambah 4X berarti 14X. 4 ditambah 1, 5. 5 tambah 7 adalah 12 tambah 12 sama dengan 180 derajat. Kemudian 12-nya kita akan pindah ruas, 180 derajat dikurang 12 derajat. Ingat ya, pindah ruas tanda berubah. 14X sama dengan 168. Sehingga kita peroleh X sama dengan 168 derajat per 14 sama dengan 12 ya teman-teman. 12 derajat. Kemudian kita akan tentukan nilai atau besar sudut masing-masing. Berarti sudut A itu adalah 2X ditambah 4. Kita ganti X-nya dengan 12. Berarti 2 kali 12, 24. 24 tambah 14 berarti 38 derajat. Kemudian sudut B, 8X ditambah 1. 8X ditambah 1 kita ganti dengan 12X-nya berarti 8 kali 12 96 ditambah 1 97 derajat dan sudut C adalah 4X ditambah 7. Oke, 4 dikali 12 48, 48 tambah 7 berarti 55 derajat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sudut terbesar pada segitiga ini adalah 97, lebih besar dari 90. Maka jenis segitiganya adalah segitiga apa teman-teman? Lancip, tumpul, atau siku-siku? Tumpul ya, segitiga tumpul. Oke, soal nomor 3. Tentukan nilai X dari gambar berikut. Berarti ingat teman-teman di sini 110 diberikan sudut luar dan di sini X tambah 2 dan X itu adalah sudut dalam yang berlawanan dengan sudut dalam pada 110 gitu ya. Nah, sudut dalam dari 110 ini yang mana? Yang ini teman-teman. Nilainya kita bisa hitung sebenarnya 70. Gitu ya. Nah, tapi di sini kita bisa ingat ya teman-teman bahwa sudut luar dengan sudut dalam itu ada hubungannya teman-teman. Seperti ini. Jika ini sudut luarnya adalah X dan sudut dalam yang berlawanan dengan X ini di sini A dan di sini B, maka untuk memperoleh X itu sama dengan A ditambah B teman-teman. Ya.
Nah, sehingga dari soal ini kita bisa langsung gunakan X ditambah X tambah 2 itu sama dengan 110 derajat. Gitu. Ya, berarti 2X sama dengan 108. Ya, 2-nya pindah jadi kurang kan teman-teman. Sehingga kita peroleh X sama dengan 108 per 2. Oke, X sama dengan 54 derajat. Gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa juga gunakan sudut dalam ya. Total sudut dalam segitiga 180 itu juga bisa digunakan untuk menghitung. Selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Diberikan segitiga ABC dan diberikan 2 sudut luar dan 1 sudut dalamnya teman-teman. Oke. Nah, saya akan mencari sudut dalam dulu ya. Dengan menggunakan sudut luarnya yang di sini berarti itu adalah 180 dikurang sudut luarnya. Yaitu 3X dikurang 30. Oke, kita sederhanakan ya. Jadinya ini 180, kita buka kurungnya, kurang 3X ditambah 30, atau 180 tambah 30 berarti 210 dikurang 3X. Kemudian yang di sini juga kita bisa hitung 180 dikurang X ditambah 40. Oke, kurungnya kita buka, 180 dikurang X. Oke, ini minus kali positif jadi minus 40 ya teman-teman. Berarti ini 180 kurang 40, 140 dikurang X. Oke, nah sekarang kita gunakan sudut dalam segitiganya, yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Oke, sudut A itu adalah 70 derajat, ditambah sudut B 140 dikurang X, kemudian ditambah sudut C 210 dikurang 3X sama dengan 180 derajat. Oke. Ini maaf, 180 derajat ya. Nah, sekarang kita sederhanakan yang sejenis, kita bisa hitung 70 ditambah 40 berarti 210. 210 tambah 210 berarti 420. Dikurang, oke, min X, negatif 3X, berarti ini jadi negatif 4X ya. Sama dengan 180 derajat. Oke. Negatif 4X, nah ini sama dengan 420-nya saya pindahkan ke kanan atau pindah ruas, ingat berubah jadi negatif ya teman-teman atau minus. Sehingga kita punya negatif 4X sama dengan negatif 240 ya teman-teman. Benar ya? Oke, kanan dan kiri sama-sama negatif, kita bisa coret supaya jadi positif, sehingga X-nya adalah 240 per 4. Oke, kita peroleh 60 derajat. Oke, soal nomor 5. Tentukan luas daerah yang diarsir. Baik teman-teman, di materi saya pernah tuh tahukah kamu saya bahas soal ini. Nah, untuk menentukan luas yang diarsir saya akan tentukan terlebih dahulu. Nah, ini luas yang diarsir yang pertama dan luas arsir yang kedua. Nah, jadi nanti kita jumlah luas arsirnya. Nah, bagaimana mencari luas arsir 1 dan luas arsir 2? Teman-teman harus fokus kepada 3 segitiga. Ya, yang memiliki alas yang sama, yaitu segitiga ABC. Oke, segitiga ABC. Kemudian segitiga ABD. Segitiga ABD. Dan segitiga ABE. Ya, teman-teman. Nah, ini ketiga segitiga ini memiliki alas yang sama, teman-teman. Di mana alasnya ukurannya adalah 5 cm. Nah, yang membedakan adalah tingginya masing-masing. Gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke luas yang pertama, teman-teman. Luas arsir yang pertama ini kita peroleh adalah luas segitiga ABE yang besar ya. Luas segitiga ABE. Nah, ini teman-teman. Oke, saya bikin begini aja ya, kotak ya. Nah, ini artinya luas. Kemudian dikurangi luas segitiga yang warna putih teman-teman, yaitu ABC. Oke, nah luas segitiga AB setengah alas, alasnya 5 dan tingginya itu berarti 4 tambah 4 tambah 4 adalah 12. Dikurang setengah dari alasnya 5 juga dan tinggi ABC adalah 4 ya. Berarti ini kita hitung. Ini 6 ya, 30. Dikurangi ini kita bisa coret juga 2, berarti ini 10. Sehingga luas daerah yang pertama itu adalah 20 cm kuadrat. Kemudian luas arsir yang kedua itu adalah luas segitiga ABD. Oke, luas segitiga ABD.
dikurangi luas segitiga ABC. Ya kan? Nah, kita peroleh setengah dikali alasnya 5, tingginya 4 tambah 4 berarti 8. Dikurangi setengah kali 5 kali 4. Oke, 5 kali 8, 40 bagi 2 berarti 20. Dikurang 10. Kita peroleh 10 cm kuadrat. Sehingga total luas arsir adalah luas 1 ditambah luas yang kedua ya. Yaitu 20 ditambah 10 sama dengan 30 cm kuadrat. Oke, mudah ya. Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 6. Tentukan luas segitiga. Baik teman-teman, pada segitiga ini diberikan ketiga ukuran sisinya. Oke, mungkin teman-teman sudah belajar. Jika ketiga ukuran segitiga diketahui, maka untuk menentukan luas segitiga, ya luas segitiga adalah kita gunakan rumus Heron. Adakah teman-teman yang masih ingat rumus Heron itu seperti apa? Oke, rumus Heron itu adalah seperti ini teman-teman. Akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Nah, ABC ini adalah ukuran sisi pada segitiga tersebut ya. Kita misalkan di sini A, ini B, dan ini C. Kemudian S itu apa? S itu adalah setengah keliling teman-teman. Setengah dikali A ditambah B ditambah C. Nah, oke, nah sekarang kita tinggal menggunakan formula ini untuk menghitung luas segitiganya. Berarti luas bangun ini sama dengan akar dari ya S dikali S dikurang A, S dikurang 9, dikali S dikurang 10, dikali S dikurang 11. Nah, nilai S-nya kita belum dapat, berarti kita cari S sama dengan setengah dikali keliling. Ya, 9 ditambah 10 ditambah 11. Oke, sama dengan setengah dikali 30. Ya, maka ini 15. Nah, sekarang kita masukkan kembali ke luasnya. Luas sama dengan akar dari 15 dikali, oke 15 dikurang 9. Kemudian 15 dikurang 10 dan 15 dikurang 11. Oke. Nah, kemudian akar dari 15 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Oke. Nah, sekarang kita mau menyederhanakan bentuk akar. Kita nggak usah kalikan semua ya teman-teman. Kita cukup faktorkan saja. 15 ini kan faktornya adalah 3 kali 5. Kemudian 6 kita faktorkan 2 kali 3. 5 ya tetap, kemudian 4. Nah, baru kita sederhanakan kalau sudah begini. Gimana tekniknya? Yang kembar teman-teman, ya kita bisa langsung akarkan. 3 dengan 3 kan kembar ya teman-teman, berarti 3 kali 3 kan 9. Akar 9 berarti 3. Kemudian 5 kali 5 itu kan 25. Nah, akar 25 itu adalah 5. Kemudian akar 4 itu kita bisa sederhanakan ya, berarti jadi 2 kan? Nah, yang tersisa di dalam akar adalah berapa teman-teman? 2. Oke, nah yang di luar tadi 3, 5, 2 ini kita kalikan. 3 kali 5 kali 2 berarti 30 akar 2 cm kuadrat. Gitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Tentukan luas segitiga. Nah, ini sama kayak tadi teman-teman soal nomor 6. Kita gunakan rumus Heron ya untuk menentukan luasnya. Berarti di sini teman-teman udah tahu ya. Kalian bisa tuliskan ini A, ini B, dan ini C. Ya boleh acak ya teman-teman, terserah. Nah, berarti kita tentukan S-nya terlebih dahulu. S adalah setengah dikali kelilingnya kita jumlahkan. Berarti 16 ditambah 12 ditambah 22. Oke, sama dengan setengah dikali 28, 28 tambah ini 50 ya. Setengah kali 50 sama dengan 25. Sehingga luas segitiga sama dengan akar dari ya S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Ya, sama dengan akar dari S-nya adalah tadi 25 ya. Kemudian 25 dikurang 12, kemudian 25 dikurang 22, dan 25 dikurang 16. Oke,
Kita selesaikan, 25 dikali 25 kurang 12 adalah 13. 25 kurang 22 adalah 3. Dan yang terakhir, 25 dikurang 16 adalah 9. Oke. Nah, akar 25 kita bisa sederhanakan. Ini adalah 5. Akar dari 9 adalah 3. Nah, 13 dengan 3 kan ini dua-duanya prima ya. Kita nggak bisa sederhanakan dalam bentuk akar menjadi ini 13 kali 3 berarti 39. Nah, yang di luar tadi kita kalikan 5 kali 3 berarti 15 akar 39 cm kuadrat. Nah, inilah luas segitiganya, teman-teman. Oke, soal nomor 8. Tentukan luas sebuah segitiga ABC yang titik sudut-sudutnya berada dalam koordinat, yaitu A 2,4, B 4,7, dan C 6,1. Oke, teman-teman, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan teknik ya kita gambar gitu ya koordinatnya ya. Seperti ini, kita gambar di koordinat. Oke, titik A di 2,4, misalkan di sini 2 dan di sini 4 ya. Berarti kita peroleh titik A-nya di sini koordinatnya. Kemudian titik B 4,7 misalkan di sini 4 dan di sini 7. Oke, kita cari koordinatnya di sini ya. Oke, ini titik B-nya. Oke, saya kasih nama dulu ini A, kemudian ini B dan yang terakhir titik C 6. Di sini misalkan 6 dan di sini 1 ya. Oke, nah berarti titik A-nya di sini ya. Ini 6 tadi, ini 1, titik C di sini teman-teman. Nah, inilah segitiganya. Nah, segitiganya ini segitiga ya sembarang ya teman-teman. Ya tinggi alasnya kita belum ada gitu ya kan. Nah, maka kita bisa menggunakan teknik untuk menghitungnya gini teman-teman. Kita hubungkan ini ya dengan ini seperti ini. Kemudian kita tarik ke atas seperti ini. Maka untuk menentukan luas segitiga ini teman-teman, itu adalah bangun segi 4 dikurangi 3 segitiga siku-siku teman-teman. Ini segitiga siku pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, teknik ini kita bisa gunakan untuk menghitung luasnya. Gitu ya. Oke, nah, tapi ada teknik lain teman-teman, ya tanpa kita gambar-gambarkan ya mungkin cukup lama ya. Maka ada tekniknya seperti ini teman-teman. Untuk menghitung luas segitiga, jika diberikan koordinat itu adalah setengah. Oke, ini dikali. Nah, di sini ini ada tanda seperti ini. Ini mutlak ya teman-teman. Artinya apa? Ketika nanti resultnya negatif, maka akan tetap jadi positif gitu. Nah, kemudian kita tuliskan koordinatnya urut seperti ini 2,4, kemudian lanjut dengan 4,7, kemudian 6,1 dan lanjut ke 2,4 lagi teman-teman. Ulangi yang pertama tadi. Gitu. Nah, apa sih fungsinya? Nah, seperti ini teman-teman fungsinya. Perhatikan baik-baik ya. Maka luas segitiga itu adalah setengah. Nah, ini mutlak. Nah, ini yang ke bawah kita kalikan dan jumlahkan teman-teman seperti ini. Nah, gitu. Nah, itu kita kali. 2 kali 7. Nah, ini 2 kali 7 berarti kan 14. Ditambah, nah ini ke bawah ini ditambah 4 kali 1, ini 4. Ditambah 6 kali 4 teman-teman. Berarti 24. Setelah itu dikurang. Nah, dikurang ya. Dikurang. Kita kasih tanda ke atas teman-teman. Seperti ini. Ya, 4 kali 4 kita kalikan juga 16. Ditambah 6 kali 7. Oke, 42 ditambah 2 kali 1. Ya, 2. Nah, gitu teman-teman. Ya, cukup jelas kan ya? Nah, sekarang baru tinggal kita hitung. Setengah. Oke, mutlak. 14 tambah 4 tambah 24. Berarti ini kan 18, 42 ya teman-teman. 42 dikurang. Ini 16 tambah 42. Ini adalah berapa? 58, 58, 60. Oke, sehingga kita hitung setengah. 42 dikurang 60 berarti kan negatif 18. Nah, ini teman-teman yang saya bilang tadi, karena ini mutlak maka jawabannya akan tetap positif, yaitu 9 satuan luas. Ya. Oke. Lanjutnya kita akan bahas soal nomor 9. Tentukan panjang AC. AC berarti ini ya teman-teman. Nah, untuk menentukan panjang AC, saya akan menggunakan luas segitiga teman-teman di sini. Ya, kok bisa? Nah, kita perhatikan atau kita ketahui bahwa luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi, teman-teman. Setengah
kali alas kali tinggi. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Oke, luas segitiga kan setengah dikali alas. Jika alasnya adalah AB, maka tingginya itu adalah yang mana teman-teman? AD. Benar kan ya? Ingat ya teman-teman bahwa alas itu selalu tegak lurus dengan tinggi ya teman-teman. Ya, selalu tegak lurus dengan tinggi. Kemudian ini sama aja dengan setengah alas kali tinggi juga. Yang mana? Bahwa BD ini kan bisa juga menjadi alas ya kan? BD. Di mana tingginya adalah AC yang tadi ditanya. Oke? Nah, sehingga ini kita bisa sederhanakan ini teman-teman. Bahwa di sini setengah kan kita bisa coret nih. Ya kan? Bahwa AB kan kita punya nilai 6 dikali AD 8 sama dengan BD dan AC. Nah, paling tidak di sini kan yang ditanya AC. Tapi BD emang ada nilainya? Belum, teman-teman. BD kita bisa tentukan dengan teknik Pitagoras. Ya dong, karena ini segitiga siku-siku. Berarti BD kuadrat itu adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ya kan? Pitagoras ya teman-teman. Nah, di sini BD kuadrat itu sama dengan 36 ditambah 64. 36 tambah 64, 100. Berarti BD itu adalah akar 100 teman-teman. Akar 100 sama dengan 10 cm. Jadi ini BD adalah 10 cm. Ya kan? Nah, ini 48 sama dengan 10 AC. Sehingga AC adalah 48 dibagi 10. AC sama dengan 4,8 cm. Oke ya teman-teman, paham ya? Dan soal nomor 10 sekaligus soal nomor terakhir teman-teman, tentukan panjang PT. Oke, nah sama dengan soal nomor 9 tadi, saya akan mencari PT dengan teknik luas segitiga. Ya, nah ini sama ya. Alas kali tinggi ya. Kita fokus ke alas dan tingginya. Berarti setengah alas. Alasnya bisa PT kan, PQ kan teman-teman? PQ. Oke, jika PQ yang menjadi alasnya, tingginya mana teman-teman? Oke, ingat tinggi itu selalu tegak lurus dengan alasnya. Berarti yang ini teman-teman. Ya, ini tingginya. Oke, tingginya diletakkan di luar ya kan? Di luar dari segitiganya. Kenapa? Karena segitiga ini adalah segitiga tumpul. Ya, nah berarti RS. Nah, ini kan sama aja dengan setengah alas. Alasnya kan bisa RQ. Ya, ini RQ nih, teman-teman. Ini alas, ya kan? Nah, tingginya bisa PT, karena dia tegak lurus tadi. Ya kan? PT. Nah, ini setengahnya kita bisa coret. PQ diberikan 5 dikali RS. Ini adalah 12 sama dengan RQ. RQ berapa? 15, teman-teman. Dikali PT. Nah, ini yang ditanya. Ya kan? 60 sama dengan 15 PT. Sehingga PT-nya berapa? 60 dibagi 15. Oke, PT sama dengan 4 cm. Gitu ya. Cukup jelas ya teman-teman? Pastinya ya. Oke teman-teman Math, demikianlah pembahasan 10 soal materi segitiga. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ya, mohon untuk like, share, serta subscribe channel ini supaya terus berkembang. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.